Selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan kami dari kelompok absen 1-7 K20 Fiska Dasar 2A akan melakukan presentasi RBL kami yang berjudul pengukuran diameter serat alami dengan metode difraksi. Untuk nama anggota kelompok kami sendiri itu terdiri dari Ariana Wangsidi, Muhammad Devlin Afri Syahrin, Dava Putra Setiawan, Rizal Zafif Utama, Reza Apriyatna, Nurbaida Awaliyah, Ahmad Syafwan Zuhair, Kian Malik Aji Santoso, Febi Nur Sabrina, Ferdi Firman Anugrah, dan Naufal Abrar. Oke, untuk selanjutnya kami membagi presentasi ini menjadi 8 bagian. Yang pertama tujuan, teori dasar, desain dan bahan, metode percobaan, perhitungan berdasarkan desain dan teori, lalu pengolahan data, analisis, dan terakhir kesimpulan. Jadi untuk tujuan percobaan kali ini yaitu yang pertama menentukan diameter serat-serat alami dengan metode difraksi berdasarkan pola difraksi yang muncul pada layar proyeksi. Kemudian yang kedua, memahami dan melakukan setup eksperimen fenomena metode difraksi. Yang ketiga, membandingkan pengukuran secara tidak langsung yang memanfaatkan metode difraksi berdasarkan percobaan dan metode pengukuran secara langsung yang memanfaatkan alat pengukuran secara teoritis. Teori dasar. Laser adalah gelombang elektromagnetik yang dapat memancarkan cahaya monokromatis dan koheren. Cahaya dari laser dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, deviasi, dispersi, difraksi, dan polarisasi. Difraksi adalah peristiwa pembelokan arah rambat gelombang yang melalui suatu celah sempit. Peristiwa ini menghasilkan berkas-berkas cahaya dengan pola gelap terang. Pola gelap ini menunjukkan superposisi gelombang yang destruktif sehingga menghilangkan satu sama lain dan terlihat gelap. Sedangkan pola terang ketika superposisi gelombang ini konstruktif sehingga intensitas cahaya akan meningkat. Peristiwa difraksi dapat dirumuskan dengan persamaan D sin theta sama dengan M dikali lambda. Jika jarak L lebih jauh daripada jarak lebar celahnya atau L lebih jauh daripada D, sehingga nilai sin theta akan menghampiri nilai tan theta atau Y per L. Ya ini adalah jarak yang teramati pada layar. Sehingga persamaan tadi dapat ditulis sebagai berikut. D dikali Y dibagi L sama dengan M kali lambda. Y per L ini adalah nilai sin theta tadi yang diganti dengan tan theta, yaitu Y per L. Pola-pola ini dapat dianalisis untuk menentukan berbagai macam hal, seperti contoh pada percobaan ini menentukan diameter dari serat yang ingin diukur. Dalam fisika, difraksi ini banyak manfaatnya, sering dikaitkan dengan sinar X atau neutron yang digunakan dalam banyak aplikasi, seperti kristalografi sinar X dan difraksi neutron. Selanjutnya untuk desain dan bahan, kami menggunakan papan, penempatan serat alami, dan untuk laser juga. Terus untuk layarnya itu kita tinggal ditempel aja di antara di tembok atau di pintu dengan kertas milimeter blok. Jadi untuk papannya itu ada dua subbagian. Yang pertama yang berdiri sama yang tiduran. Terus satu lagi di bagian penempatan serat alaminya itu ada papan juga sebagai penampang untuk lasernya. Nah, terus untuk mengatur ketinggian laser itu tinggal kita menggunakan alat-alat bahan-bahan tambahan seperti buku atau enggak mungkin bisa map yang intinya bisa menambah ketinggian agar lasernya itu bisa sejajar dengan serat-serat alaminya sehingga bisa melakukan percobaan metode difraksi. Terus untuk urutan peletakan serat alaminya itu kita menggunakan tiga serat alami, ada serat pandan, habis ada serabut kelapa, habis itu pandan, habis itu pinus, terus sama tambahnya ada pensil mekanik 0,5 mm. Selanjutnya, prosedur percobaan dan cara kerja alat. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Lalu lubangi kardus dengan ukuran 2 x 3 cm sebagai papan untuk serat. Lalu tempelkan serat secara vertikal di posisi tengah lubang pada papan kardus. Lalu atur posisi laser, papan untuk serat, dan papan untuk layar dengan menggunakan milimeter blok. Pastikan laser mengenai serat, sehingga akan terbentuk pola gelap dan terang pada layar. Lalu catat jarak antara celah ke layar sebagai variabel L. Lalu, lakukan percobaan di ruang minim cahaya agar pola gelap dan terang terlihat dengan jelas. Lalu, tentukan terang pusat pada gelap terang dan pilih pola gelap km. Lalu, ukur jarak antara pusat dan pola gelap km yang dipilih. Catat sebagai jarak variabel Y. Perhitungan ini dilakukan atas persamaan D sama dengan M dikali lambda dikali L dibagi Y, di mana D adalah diameter serat, M adalah pola gelap ke M, lambda adalah panjang gelombang cahaya, L adalah jarak celah dengan layar, dan Y adalah jarak antara terang pusat dan pola gelap ke M. Sesuai dengan teori dasar, di mana kami menghitung jarak antara terang pusat dan pola gelap ke M.
Berikut ini adalah cuplikan setup alat dan pengambilan data. Ini adalah setup alat percobaannya, kemudian hasil pada layar yang tertangkap, pola gelap terang dari difraksinya, dan ini pengukuran menggunakan milimeter skrup. Yang pertama, itu jenis seratnya juxtapoz dengan L-nya 60 cm, Y-nya 1,7 cm, lalu M-nya M ketiga, dan diameter juxtapoznya 0,289 mm. Dan yang kedua, ada jenis seratnya pandan dengan L-nya 260 cm, Y-nya 2,3 cm, dan M-nya 5, dan diameternya 0,357 mm. Lalu divariasikan menjadi 600 cm, Y-nya 3,7 cm, dan M-nya M ketiga, lalu diameternya 0,307 mm. Lalu yang ketiga ada serabut kelapa. Yang pertama dia L-nya tuh 260 cm, Y-nya 1,1 cm, lalu M-nya M kelima, dan diameternya 0,747 mm. Lalu divariasikan menjadi L 600 cm, Y-nya 1,85 cm, M-nya itu 3, dan D-nya itu 0,615 mm. Lalu yang keempat itu ada isi pensil mekanik 0,5 mm. L yang pertama itu 260 cm, Y-nya 1,2 cm, M-nya itu 4, lalu diameternya itu 0,547 mm. Lalu divariasikan menjadi 600 cm, L-nya, Y-nya itu 2,5 cm, lalu M-nya 4, dan diameternya 0,606 mm. Lalu yang terakhir itu ada jenis pinus. Yang pertama 260 cm, L-nya, Y-nya itu 1,3 cm, M-nya kelima, dan diameternya 0,632 mm. Lalu divariasikan menjadi L-nya 600 cm, Y-nya 2,6 cm, M-nya M keempat, yang diameternya 0,583 mm. Nah, setelah ini akan dilakukan penjelasan lebih lanjut oleh Feby Nursabrina dan Naufal Abrar. Selanjutnya bagian analisis. Pertama, berdasarkan gambar di samping, terdapat daerah yang memiliki intensitas cahaya tinggi dan semakin ke samping kiri dan kanan, intensitas cahaya semakin berkurang. Gambar yang ditunjukkan adalah pola difraksi dari isi pensil mekanik 0,5 mm. Intensitas cahaya yang paling tinggi adalah terang pusat. Intensitas cahaya yang semakin berkurang ke samping kanan dan kiri diselingi dengan daerah dengan intensitas cahaya 0 atau pita gelap. Gambar berikutnya adalah grafik intensitas pola difraksi. Grafik ini berdasarkan grafik tersebut, maka percobaan yang dilakukan telah sesuai dengan teori. Data hasil perhitungan sesuai persamaan difraksi dapat dibandingkan dengan data hasil pengukuran diameter serat secara langsung menggunakan mikrometer skrup dan dapat dihitung galat antara dua data diameter. Berikut adalah tabel yang menunjukkan data diameter berdasarkan teori dan data diameter berdasarkan pengukuran langsung menggunakan mikrometer skrup. Selanjutnya, berikut ini adalah tabel data-data untuk diameternya dari yang diukur secara teori dan dengan mikrometer skrup. Dapat dilihat bahwa semua data ini berbeda antara data yang teori dengan mikrometer skrup, sehingga terdapat galat yang bervariasi dari yang paling kecil 2,83% sampai yang paling besar itu 28,511%. Faktor-faktor penyebab galat tersebut adalah yang pertama pengukuran jarak antara pola terang pusat dan pola gelap KM yang tidak akurat karena cahaya laser seringkali tertutupi oleh tubuh pengukur sehingga pengukur tidak bisa terlalu dekat dengan layar atau human error. Lalu nilai akurat dari panjang gelombang laser yang digunakan tidak dapat diketahui karena memiliki rentang 630 sampai 650 nanometer. Lalu diameter serat tidak konsisten di sepanjang serat sehingga pengukuran diameter serat menggunakan metode difraksi akan berbeda pada setiap bagiannya. Dan yang terakhir, mikrometer skrup berpotensi untuk menekan serat karena struktur serat yang lunak sehingga diameter serat yang terukur dapat menjadi lebih kecil. Dari itu, kesimpulan dari percobaan ini itu berdasarkan riset sederhana yang telah kita lakukan terkait difraksi dan pengukuran secara langsung terhadap serat alami, metode difraksi juga dapat dilakukan dengan bantuan sinar laser dan serat yang seorde dengan panjang gelombang laser. Percobaan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa konsep difraksi dapat digunakan untuk mengukur diameter serat alami melalui pengukuran tak langsung. Tetapi diameter serat alami dapat diukur secara lebih akurat menggunakan mikrometer skrup dan SEM atau Scanning Electron Microscope. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan atau salah kata selama kami melakukan presentasi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.